Dan berikutnya, ini kita akan bahas tentang Arsenal. Oke. The Mighty Arsenal. The Mighty. Yang di kita musim bicara terakhir, tahun 80-an nih. tahun 80-an, 1-0 to the Arsenal. Boring Arsenal. Boring Arsenal. Ya, 3 musim terakhir runner up, tapi dengan datangnya Gyökeres yang diperkenalkan di Singapura, juga dengan golnya kemarin itu di Emirates Cup ya, Iya, Emirates Cup. Ya, menjadi juara di Emirates Cup. Ya, nggak penting lah. Krusial itu untuk memulai sebuah musim gitu kan. Buat Gunners main bisa sponsor. bernafas lega karena sebelumnya juga ada beberapa suara-suara minor yang padahal ini masih preseason tapi dikatakan kok Gyökeres nggak gol-golin, apakah ini menjadi satu potensi flop? Gue agak bingung juga nih kalau dikatakan flop padahal belum the real season dimulai gitu. Ya, ada aja nggak begitu Ya, bukan hal baru lah. Cuman ya mungkin dengan pada akhirnya Arsenal mendatangkan striker, terus juga price tag-nya juga lumayan, ya pasti tuntutan untuk deliver itu ada lah, apalagi terhadap klub seperti Arsenal yang pada akhirnya dalam 3 musim terakhir hampir tapi absennya seorang striker itu menjadi hal yang dipelajari oleh Arteta pada akhirnya musim ini dengan adanya Berta juga sebagai sporting director. Yep. Memilih untuk pada akhirnya oke lah kita going to the market nyari striker, dan ya tentu banyak hal dan juga banyak ekspektasi dari baik fans dan juga non-fans dari Arsenal untuk wah udah beli striker nih juara dong gitu. Buat gue sih nggak sesimpel itu juga, karena bahkan tim seperti Chelsea pun tahun ini juga makin kuat, jadi nggak bisa lagi kita bicara soal Liverpool dan City doang sebagai kompetitor dari Arsenal. Kalau kayak Aston Villa dan Newcastle, gue rasa ya mereka akan ketemu di game week pertama. Kita lihat nanti siapa yang jauh lebih baik di antara Aston Villa dan juga Newcastle. Cuman buat gue Gyökeres di game menghadapi Athletic ya kemarin gue lihat dia cukup mobile, bisa wide, bisa kombinasi di tengah juga, dan goal headingnya juga cukup bagus, striker banget, cepat dia. Ya, gue sih belum mau banyak bicara soal Arsenal karena secara permainan gue belum melihat Arsenal se-improve itu di preseason ini, belum melihat Arsenal yang Improve lah kalau kita bicara. kan gue bilang tidak se-improve itu. Improve lah. Improve ada, cuman tidak se-improve itu. Improve itu dong kalau kita bicara match terakhir. Ya udah buat gue belum gitu. Buat gue sih masih banyak yang bisa bisa ditingkatkan gitu loh. Cuman ya Terutama di belakang. Di belakang sih. Jadi buat gue masih banyak yang perlu diperbaiki, dan juga begitu masuk final third lagi-lagi bingung mau ngapain. Tapi kalau begitu dia udah pakai direct pass, Declan lagi, dan juga Zubimendi juga kalau udah bantu Saka di kanan, crossingnya juga cukup bagus, terbukti lewat gol yang diciptakan oleh Gyökeres. Ya cukup impresif soal itu. Cuman kalau secara permainan apakah ini sudah jauh lebih baik dan juga siap compete untuk menghadapi Liverpool dan juga City, apalagi nanti Chelsea, ya masih banyak lah. Dan gua sih harus bersabar dan juga harus legowo kalaupun pada akhirnya tim-tim lain juga jauh lebih improve, karena gue belum melihat Arteta punya backup plan. Belum melihat Arteta punya backup plan selain position based football dikombinasikan dengan direct pass. Selain itu belum ada. Gue sih pengen Arteta menunjukkan lebih banyak kartu-kartu truth ditunjukkan di atas lapangan. Kemarin gue sempat ngomong sama Mikel, gue tanya Gabi Ainse ini lo pilih karena apa? Katanya you'll be surprised of the impact that Gabi has in Nah itu the dia, gue harap itu. physicality dia bilang, terus dia bantu Jover juga untuk defending di set piece. Nah, siapa? Katanya yang dikatakan oleh Mikel Gabriel Heinze. tentang Oh. Gabi Ainse yang masuk ke staff dia, itu yang gue sempat dapat dari Mikel. Dan Sabto, kalau lo melihat dari kompensasi, ketika Aldi mengatakan secara tactical approach belum ada yang bisa membuat dia yakin ini ada upgrade dari penampilan Arsenal. Dan kalau kita lihat juga Mikel mungkin akan seperti musim lalu coba merubah gaya dari Arsenal, nggak cuman free flowing tapi lebih controlled. Misalnya di Europe ini ada upgrade dari prestasi Arsenal gitu kan. Dan gue juga ngeliat mungkin ini yang menjadi target dari Arsenal, justru Europe, justru Champions League ini yang menjadi mainnya ketimbang atau beraksi untuk di Premier League menjadi juara gitu. Tapi kan nggak ada salahnya juga gitu untuk targetnya Champions League. Dengan Gyökeres tentunya adakah taktik baru dari Mikel yang akan mengorbankan sesuatu dari gaya penampilan Arsenal yang mungkin nggak terlalu biasa dengan seorang pemain yang bergaya seperti Gyökeres, karena kan dia going narrow dengan speed sangat bagus gitu untuk bisa menekan pertahanan lawan. Berbeda ketika dia coba untuk tampil dari posisi melebar. Ya, kalau kita bicara Arsenal, kita kan selalu mundur ke 3-4 tahun ke belakang. What if mulu kan? What if mereka punya striker gitu.
sekarang udah datang nih striker ya kan. Gue selalu bilang itu, nah ini menjadi momentum buat ngejawab apakah betul mereka butuh striker. Kalau Aldi bilang tadi nggak impress dengan permainan Arteta, gue selalu paling impress dengan permainan Arteta di berapa musim. Dia yang paling jelas identitinya seperti apa, tapi nggak pernah punya finishing. Itu yang menjadi masalah kan. Nah ini lo ada finishing nih, ada pemain yang lo bisa menjadi finisher lo dengan gaya bermain lo, dengan gimana lo bisa selalu memegang possession besar dan juga meng-create chance demi chance. Kalau kita tadi Aldi bilang lini belakang kurang, lini belakang mereka musim lalu masih paling bagus dari sisi pertahanan. Salah satu. The best dari sisi. Even ketimbang Liverpool sang juara. Nottingham Forest berapa? Paling di bawahnya Arsenal ya? Iya, paling dikit kebobolan Arsenal. Itu dari sisi defense, mereka tuh sebenarnya kan yang selalu diangkat ke permukaan adalah ketidakmampuan mereka mencetak gol. Tapi mereka nggak pernah muji how they defend gitu. bagus. Tapi mereka punya pertahanan yang cukup bagus, ya terutama dengan duet Saliba dengan Gabriel lah. Tapi kedepannya kan yang selalu menjadi masalah. Ketika final third, mereka punya opsi apa sih yang ditawarkan untuk bisa mencetak gol? Ujung-ujungnya kan siapa pemain lo yang ada di box depan. Itu yang nggak pernah terjawab. Nah Gyökeres kemarin menjawab itu. Kapan lagi sih kita bisa ngeliat pemain itu selain Merino yang bisa nyundul kayak gitu dalam musim lalu? Nah tiba-tiba lo muncul seorang Gyökeres dan bisa melakukan itu. Dan gue baca berapa artikel, most of orang tuh melihat positif dari kedatangan Gyökeres. Beberapa mantan pelatih yang pernah ngelatih dia, teammate yang pernah bermain sama dia, progression dia sejak dari Swansea, terus ketemu lagi Coventry. ketemu lagi di Coventry, dia udah menjadi pemain yang sangat berbeda ketika di Swansea sama Coventry. Ada upgrade. Dia sama juga ngerasakan, gue ketemu Harry Kane di Norwich, Brighton ya. Terus abis itu dia ketemu lagi Harry Kane di Spurs. Dia menjadi pemain yang totally different. Memang perjalanan itu ini membutuhkan perjalanan kemana-mana untuk bisa menjadi pemain seperti sekarang. Dari Coventry dia mungkin tidak bisa menunjukkan something, akhirnya dia cabut ke sana dan dia menunjukkan kualitas luar biasa walaupun lagi-lagi orang bicara tuh Liga Portugal gitu. Tapi ketika dia datang, gue udah ngeliat apa yang orang bicarakan tentang dia itu udah kelihatan di atas lapangan gitu. Ini pemain nggak pernah mau settle for draw ataupun apalagi kalah gitu. Dia selalu ingin menjadi pemenang. Bahkan ceweknya dia sering berantem tuh. Perkara main tenis kalah aja dia berantem tuh sama ceweknya. Sampai ditinggal ceweknya. Sampai segitunya nih si Gyökeres dari sisi lu ingin menangnya. Mentality ya. Mentalitinya. Ini kan yang dibutuhkan oleh Arsenal. Gue nggak melihat kemarin tuh mereka punya itu gitu. Nah, Gyökeres dari sisi non teknisnya bisa memberikan itu, dan dari sisi teknisnya ya lo kalau istilah Aldi pumping the ball ke dalam box, ya itu lo punya fox in the box yang bisa melakukan itu, dan itu dia tunjukin kemarin. Supporting cast jadi, supporting cast. Nah, itu dia. Mendy, Martinelli sih. Adisi yang oke sepertinya dan akan membantu Gyökeres untuk bisa menggapai mungkin 15-20 gol. Lo ngeliatnya seperti apa nih dari second line, dan Martinelli yang banyak mendapatkan pertanyaan dari fans Arsenal. Iya, termasuk belum ada upgrade seperti dari penampilan. Belum ada upgrade dan nampak bingung ya gitu. Sementara kemarin waktu digantikan sama Trossard aja udah langsung berbeda gitu di kiri gitu. Jadi buat gue agak sedikit gue khawatirkan sisi kiri dari Arsenal. Dan sisi kanan pun gue sih melihatnya sudah sedikit ya, karena emang sisi kanan disitulah Arsenal menyerang ya, karena saat Saka maju ke depan udah ada baik Timber dan juga White yang siap ngebantu, dan juga ada midfield yang mendatangi gitu, entah Odegaard, entah Nwaneri, kemarin contohnya ada Zubimendi, itu udah. Nah di sisi kiri ini ada sedikit berbeda gitu approach-nya, dan ini udah terjadi bukan dalam musim kemarin doang, dalam 2 musim terakhir pun emang ada approach yang berbeda antara sisi kanan dan juga kiri penyerangan dari Arsenal. Ini yang harus segera diperbaiki gitu, bahwa gua nggak bilang Martinelli out dari Arsenal, cuman perlu ada upgrade di sisi kiri dari Arsenal, perlu wing kiri itu dulu sebelum mulai, karena akan sayang kalau lu udah punya seorang striker yang tadi dapat pujian luar biasa dari Mas Haryo, thank you. Kalau lu nggak dapet supporting cast kayak yang lu bilang tadi dari sisi kirinya. Max Doman oke di kanan. Max Doman oke tapi di kanan. Cuman dan perlu waktu lah. Ini terlalu muda ya. Terlalu muda dan terlalu cepat hingar-bingarnya dari seorang Max Doman. Gue pengen dia matang di puun gitu. Jadi gue nggak pengen dia terlalu cepat terlalu cepat mendapatkan atensi dari publik. Dia sangat bagus di sisi kanan. Dia menjadi backup untuk Saka juga oke. Tapi di sisi kiri nih nggak tahu ya Trossard jadi pindah apa enggak. Dan di kiri kalaupun tinggal bahkan Nelson gue rasa lebih oke dibandingkan Martinelli ya untuk crossingnya.
dan juga untuk ngebantu supply bola ke si Gyökeres karena Martinelli banyak nunduknya dibandingin crossingnya. Ya. Madueke ya, setuju juga. Madueke oke. Noni, Madueke. Ya, betul. Madueke oke. Noni oke. Jadi bagi Arsenal dan para supporternya ini menjadi musim penuh harapan, bagi Mikel Arteta musim penuh tekanan karena mungkin kalau dia nggak deliver trofi menjadi juara di Premier League atau di Champions League maka akan ada gangguan terhadap kenyamanan kursi di mana dia menjadi manajer dari Arsenal. Dan juga kita tentunya look forward ke weekend ini karena laga pembukanya Arsenal menghadapi Manchester United ini box office, dan juga kita tunggu transfer window menuju akhir karena Eberechi Eze juga masih ada kemungkinan pemain yang mungkin diinginkan oleh Aldi Bawazir untuk mengisi slot di wing kiri kalau bisa didatangkan dari Crystal Palace. Dan tentunya nggak sabar loh untuk melihat duel nanti ya di weekend. Iya nggak sabar, kita pengen lihat duel striker baru, Cesco dan juga Gyökeres. Terus juga ya tanpa dua striker baru pun pertandingan antara Arsenal menghadapi United selalu box office, selalu high tension. Jadi buat gue ini curtain raiser yang cukup bagus untuk Premier League. Gue harap menarik lah untuk dilihat duet atau juga duel merah di Manchester. Sabtu, do you think it's gonna be a goalless draw? Manchester United Arsenal. No, enggak lah. If it's gonna be a draw, gonna be a goal scoring draw. Goal scoring draw. Oke, thank you Yes, untuk tapi lo. seri. Kalau untuk misalnya membuka draw, katanya. seri. Seri lah. Tapi kalau misalnya draw ya seri. Iya seru. Gua sih Oke. nggak menang Arsenal. Bahaya loh Emi, jangan. Ya udah. Hati-hati. Menang mana? Tunggu dong, kan masih ada Jumat. Tunggu. Iya, masih ada Arsenal masih udah. ada- masih panjang. Masih panjang. Untuk ke weekend. Tapi Kita jangan bahas lupa lagi untuk nanti. nanti nonton tuh matchnya yang sangat seru, Manchester United Arsenal. Jangan lupa juga mungkin potential banana skin buat Manchester City menghadapi Wolverhampton di Molineux. Thank you untuk lo berdua yang sudah memberikan insight Thank you. luar biasa untuk JM Team. Dan juga jangan lupa saksikan DPI di channel Dewan Pundit Indonesia. Dan terima kasih untuk AOI dan PT Mitsindo Visual Pratama. Dan tentunya terima kasih untuk JM Team dan sampai ketemu lagi di hari Rabu.